Guru pintar ajarkan mimpi, mereka paham tiap kisi-kisi. Anak kecil hingga dewasa, semua belajar tak ada batas. Kelas online atau tatap muka, ilmu mengalir tak kenal waktu. Bersama kita raih cita, ke arah tujuan yang satu. Yo ayo bergabunglah kawan, di komunitas belajar lintas jenjang. Tumbuh bersama dalam impian, bersama kita jadi pemenang. Belajar tak harus selalu serius, dengan mentor yang asyik dan santai. Setiap detik ilmu ditanam, menjadi pohon yang kuat dan besar. Motivasi di setiap langkah, memberi semangat tiada henti. Masa depan cerah terbuka bagi setiap jiwa yang berusaha. Yo ayo bergabunglah kawan, di komunitas belajar lintas jenjang. Tumbuh bersama dalam impian, bersama kita jadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kombel dan pengurusnya, kepada moderator yang telah bersedia bertugas dan membacakan CV saya. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hari ini kita akan melaksanakan webinar, saya sebagai pematerinya. Namun satu hal yang harus kita sepakati, bahwa pemateri seperti saya pribadi tidak berarti mengetahui semua permasalahan. Jadi kalau ada masalah, ada sesuatu yang belum terbahas, mungkin nanti akan kita selesaikan atau kita cari solusinya bersama. Terima kasih. Kalau tadi moderator sudah menyampaikan kurikulum PT saya, tapi ada yang terlalukan, dan saya juga pernah bertugas sebagai guru SMP, SMA, bahkan SD di tahun 1998 sampai 2009. Kita pertegas lagi webinar kita hari ini tentang model pembelajaran discovery learning. Ya, pandangan umum tentang discovery learning ada stimulus, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, kemudian generalisasi dan kesimpulan. Diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah model pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran yang aktif, terampil, dan dapat membantu siswa dalam menyimpulkan pembelajaran? Ya, benar. Model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyimpulkan. Dengan harapan siswa aktif berperan dalam proses pembelajaran, mencari dan mengelola informasi untuk menemukan pengetahuannya. Diharapkan juga siswa kreatif, di mana kita mengharapkan agar anak-anak dapat mengembangkan kreativitasnya dalam memecahkan masalah pembelajaran. Diharapkan siswa kita dapat menyimpulkan tentang materi pelajaran,
di mana kita mengharapkan agar siswa kita itu memahami konsep, arti, dan hubungannya sehingga merupakan suatu penalaran dari siswa kita sehingga mereka dapat dengan mudah menyimpulkan pembelajaran yang sedang dilakukan. Pandangan umum tentang model pembelajaran discovery learning, di mana ciri-cirinya diantaranya itu berpusat pada siswa, kemudian siswa menggali dan memecahkan masalahnya, serta menggabungkan pengetahuannya. Model pembelajaran ini dapat diterapkan pada setiap jenjang pendidikan. Pandangan umum tentang discovery learning, menurut pendapat ahli, bahwa discovery learning itu merupakan seluruh rangkaian dari kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal daripada kemampuan si peserta didik. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap ataupun cara kita sebagai guru mengarahkan anak-anak untuk mencari serta memahami dengan sistematis, kritis, dan logis sehingga dapat menemukan ilmu pengetahuan yang diinginkan atau dicari dan sikap serta keterampilan yang merupakan bentuk daripada perubahan perilaku peserta didik. Berikut ini gambaran umum tentang keterkaitan model pembelajaran ini dengan 6C atau 6C dalam dunia pendidikan di abad ke-21. Pertama, diharapkan peserta didik kita memiliki karakter atau karakter. Kemudian kita juga mengarahkan agar peserta didik kita menjadi warga negara yang baik, yang taat, dan mampu juga memahami peraturan ataupun tata tertib, terutama diimplementasikan dalam kegiatan kelompok belajar atau citizenship. Kemudian kita juga mengarahkan agar anak didik kita itu berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian siswa kita harapkan agar menjadi peserta didik yang kreatif atau creativity. Kemudian diharapkan siswa kita juga dapat mampu mau bekerja sama atau kolaborasi yang kita bimbing, kita arahkan dalam kegiatan pembelajaran dengan sistem belajar kelompok atau collaboration. Kemudian kita juga mengarahkan, membimbing, membantu peserta didik kita untuk mampu dapat berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan yang lebih tua di lingkungannya, atau yang kita kenal dengan communication. Pandangan umum pendapat ahli tentang discovery learning, Richard, menyebutkan bahwa penerapan metode ini mengharapkan kepada Bapak, Ibu, guru, tenaga pengajar harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membuat, membina, mendidik peserta didik sehingga tertarik untuk turut serta dalam proses kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan secara aktif seperti guru bertanya atau memberikan kesempatan kepada peserta didik itu mengajukan pertanyaan dan bertukar pendapat yang kemudian kita terapkan dengan diskusi bersama. Beberapa langkah untuk menuju kepada pembelajaran discovery learning yaitu dengan pertama, kita melaksanakan stimulus atau berupa motivasi atau rangsangan. Jadi dalam hal ini kita, Bapak, Ibu, guru itu sebagai motivator ataupun penggerak dan penyemangat
Sehingga discovery learning ini juga sekaligus stimulus merupakan langkah pertama memulai kegiatan proses belajar dari pembelajaran yang dilakukan peserta didik, siswa, dan guru. Sehingga timbul interaksi atau komunikasi seperti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu guru mungkin memberikan atau juga menyampaikan pertanyaan. Bapak Ibu guru juga mengarahkan untuk membaca buku dan lain sebagainya. Sehingga proses ini mengarahkan ataupun menitik beratkan mengenai bagaimana arah kesiapan peserta didik dalam memecahkan masalah atau untuk menghadapi kegiatan belajar mengajar. Kemudian identifikasi masalah, di mana proses ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam melakukan identifikasi ataupun pengelompokan daripada masalah, tetapi dilakukan dengan sebanyak mungkin dengan agenda masalah yang erat kaitannya dengan bahan pelajaran yang sedang kita laksanakan. Kemudian satu di antaranya ditunjuk dan kita rumuskan berupa hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan atau masalah yang sedang kita bahas. Pada tahapan penghimpunan data, karena jika rumusan dari hipotesis atau dugaan sementara itu masalahnya sudah kita temukan, hal ini membuat para siswa dapat ataupun harapan kita mampu memberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, sehingga informasi yang didapat itu berhubungan atau relevan untuk digunakan dalam membuktikan apakah hipotesis atau dugaan sementara yang diambil itu sudah benar atau tidak benar. Selanjutnya pada tahapan pengolahan data yang sudah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan proses memasukkan data, kemudian kita olah serta kita lakukan validasi ataupun pengesahan lewat daripada komunikasi, wawancara ataupun observasi yang kemudian diduga ditafsirkan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari data tersebut. Pada tahap pembuktian, di proses ini kita lakukan menggunakan dugaan-dugaan dari data yang sudah dibilang valid atau sah, kemudian adanya pemeriksaan secara cermat. Hal itu dilakukan untuk membuktikan benar atau belum benarnya hipotesa atau dugaan dari yang sudah dihubungkan menggunakan proses dan hasil data. Dengan demikian diharapkan anak kita itu mempunyai nalar atau generalisasi sehingga dapat menarik kesimpulan dari dugaan-dugaan sementara tadi. Selanjutnya ini dokumen daripada kegiatan discovery learning yang kita lakukan di sekolah kami. Ini adalah presentasi dari peserta didik di sekolah kami tentang kegiatan discovery learning. Mereka mempresentasikan tentang hasil diskusinya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita untuk mendapatkan gambaran, kita coba memperhatikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya belum tayang, Pak. Apa kabar sekalian? Maaf, Bapak, videonya belum muncul. Iya, sebentar Pak ya. Ini masalah sinyal Pak. Tunggu Pak ya. Ini tayangan daripada
kegiatan discovery learning yang dilakukan di sekolah kita. Maaf Pak, karena ini sinyal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Kita akan melakukan pelajaran kita natural. Sebelum dilanjutkan, kita akan mengingat kembali tentang pelajaran kita minggu lalu. Siapa yang ingat? Apa? Iya, pelajaran kita minggu lalu apa? Siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan peta? Ya. Ya, peta adalah penggambaran muka bumi di dalam bidang. Oke. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita tentang pembelajaran. Pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan Bapak akan menjawab pertanyaan dari penjelasan Bapak tadi. Mungkin ada yang kurang jelas. Mungkin di antara kalian ada yang silakan. Pernah siapa pertanyaan? Ya, Pak. Ada yang kita minta? Jabatan dari pertanyaan anak-anak pembelajaran kita dari Bapak tanyakan pada baca. Evaluasi ada PR kehidupan diri. Dan pelajari tentang diskusi sosial. Untuk itu kita supaya pembelajaran kita ini diberkati oleh Allah, kita tutup pembelajarannya dengan baik. Silakan tolong persilakan. Ayo memilih apa yang kamu suka. Mereka belajar wujud yang nyata. Lahir mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Mereka belajar cita, generasi emas Indonesia.
Suaranya tidak terdengar Pak, mungkin sinyalnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembelajaran Discovery Learning akan menjelaskan metode pembelajaran Discovery Learning. Kelompok Discovery Learning akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran Discovery Learning. Metode pembelajaran Discovery Learning adalah metode pembelajaran yang memfokuskan peserta didik menjadi aktif dan mandiri untuk menemukan masalah dan memberikan solusi baik dari segi sosial dan ekonomi sekaligus. Oleh karenanya, metode Discovery Learning akan mengantarkan peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh ilmu pengetahuan sosial agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial. Langkah-langkah metode pembelajaran Discovery Learning yang pertama adalah tahap stimulation, yaitu tahap untuk menstimulasi peserta didik dengan menayangkan video tata kekalahan agar peserta didik mampu terangsang untuk memberikan masalah sosial yang akan dipelajari untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tahap yang kedua adalah tahap identifikasi masalah, di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari video yang sudah dilihat oleh peserta didik. Tahap yang ketiga adalah tahap pengumpulan data, di mana peserta didik mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, baik itu dari buku ataupun dari internet. Tahap yang keempat adalah tahap pengolahan data, di mana peserta didik mengolah data yang sudah didapatkan, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam media atau kertas kreasi sesuai dengan kelompok data. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi data, yaitu proses untuk memberikan keabsahan atau kevalidan data yang telah diperoleh oleh peserta didik untuk menjadikan data yang diperoleh peserta didik benar-benar sesuai dengan materi tata kelola. Tahap selanjutnya adalah tahap generalisasi atau penarikan kesimpulan, di mana peserta didik mampu setelah bereksplorasi terhadap masalah yang ada, peserta didik diharapkan mampu menarik kesimpulan dan memberikan solusi atas permasalahan sosial, ekonomi maupun lingkungan. Peserta didik yang menggunakan metode Discovery Learning diharapkan akan lebih aktif, dinamis, dan peka terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitar lingkungan peserta didik. Demikian pembelajaran Discovery Learning yang telah kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika sudah siap, jadi hari ini bisa digunakan esnya. Baik, bagus sekali. Yang terakhir solusi atau tata kelolaan akan Demikian Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, pemaparan materi dari saya. Saya minta maaf kalau pemaparan materi dan penayangan videonya kurang pas karena sinyal situasi tidak mendukung sekarang. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Saya Gunawan SPDI MM, Lahat, Sumatera Selatan. Tak ada gading yang tak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan ada diskusi dan harapannya ini bisa mendukung visi dari Pak Menteri yang saat ini sedang menjabat, yaitu bagaimana pendidikan bermutu untuk semua ya. Semoga dengan dapat menerapkan Discovery Learning dengan baik, kita dapat menciptakan sebuah pendidikan atau pembelajaran yang bermutu untuk peserta didik kita. Demikianlah tadi pemaparan materi dari Pak Gunawan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan ya Pak ya. Bagaimana Pak Gunawan? Ada yang ditambahkan? Atau closing statement ya dari Pak Gunawan di webinar sore ini. Closing statement dari Pak Gunawan. Silahkan Pak, sebelum ditutup. Iya. Terima kasih. Terpenting saya meminta maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Kalau ada salah hilap kelirunya, saya minta maaf dan minta ampun.
terutama dalam pemaparan dan teknis daripada penyajian materi dan penampilan tayangan video tadi. Terutama yang video yang pernah saya lakukan, itu maklumlah itu karya orang yang sudah tua kan. Itu hanya memberikan petunjuk dan semangat untuk yang muda-muda, sehingga yang muda dan yang berkarya. Saya meminta maaf sekali lagi. Saya dimintai untuk menyampaikan closing statement, ya. Saya sampaikan kepada peserta dan saya pribadi juga. Mari kita bekerja dengan semangat dan kita siap menerima segala perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Itu link presensi untuk teman-teman yang sudah masuk ya, silakan diisi. Kemudian saya sebagai moderator pada kesempatan webinar kali ini, mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan kurang berkenan. Saya Wawan Setiawan mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Gunawan. Ya.